Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Jika dirunut jauh, sejarah Indonesia bisa dijelaskan sejak masa prasejarah karena banyak ditemukan fosil manusia purba di Indonesia. Masa kerajaan kemudian berlanjut hingga masa kolonial Belanda dan Jepang, kemudian hingga Indonesia merdeka. Sejarah berlanjut pada masa pasca kemerdekaan yang terdiri dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Awal masa kerajaan Hindu-Buddha ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai di wilayah Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 475 meter abad ke-5 yang dibuktikan dengan keberadaan prasasti Yupa. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara yang berdiri di wilayah Jawa bagian barat, tepatnya di wilayah Provinsi Banten. Selain itu, ada Kerajaan Sriwijaya yang memiliki wilayah luas, yakni sebagian Nusantara, seperti Jawa, Sumatera, hingga wilayah Thailand. Pusat pemerintahannya ada di Palembang. Dikutip dari buku catatan pinggir sejarah Aceh tahun 2014 yang disusun Din Majid, kerajaan Jumpa dipimpin Maharaj Syahriar Salman Al-Farisi, Pangeran dari negeri Persia yang datang ke tanah Aceh. Pada abad ke-7, kerajaan Islam terus berkembang di berbagai daerah. Di Indonesia Timur ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Di Jawa ada Kerajaan Banten, Kerajaan Demak hingga Kerajaan Mataram Islam. Masa kolonialisme terjadi pada masa kerajaan Islam. Bangsa pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis di Maluku tahun 1511, kemudian Spanyol di Maluku tahun 1521, kemudian Inggris pada tahun 1579. Belanda masuk ke Nusantara pada tahun 1596 di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman untuk mencari rempah-rempah. Mereka pun terus menjajah Indonesia hingga mendirikan Kongsi Dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC pada abad 17. Semakin lama, masyarakat di Nusantara semakin bersatu untuk melawan penjajahan dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan pemuda. Nama Indonesia pun mulai dikenal. Salah satunya digunakan sebagai nama Organisasi Perhimpunan Indonesia. Nama ini juga digunakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Saat itu juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Perlawanan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama di berbagai daerah, namun bersifat sporadis. Tahun-tahun 1942, Belanda pun menyerang dan meninggalkan Indonesia. Namun kemudian justru Jepang yang menjajah. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan diadakannya sidang BPOPKI dan PPKI. Namun kalangan pemuda tidak setuju dengan kemerdekaan yang diberikan Jepang. Pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Pada dini hari 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda ke Rengas Dengklok, Bung Karno di desa, agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan panas. Akhirnya Bung Karno setuju memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Setelah kembali ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih. Kemerdekaan pun diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Pada masa pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama, terjadi sejumlah peristiwa penting. Antara lain kedatangan Belanda kembali ke Indonesia melalui agresi militer Belanda. Namun Belanda menyerang dan meninggalkan Indonesia. Ada beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari demokrasi parlementer kemudian menjadi demokrasi terpimpin. Pemilu pertama diadakan tahun 1955.
Akhir masa Orde Lama ditandai dengan peristiwa G30 SPKE yang menumpahkan banyak darah sesama bangsa Indonesia. Politik yang bergejolak membuat Presiden Soekarno lengser. Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Di sisi pemerintahan, terdapat sejumlah peristiwa sejarah, seperti penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, kebijakan duifungsi ABRE sebagai kekuatan keamanan sekaligus sosial politik, hingga melakukan banyak pembangunan. Perkembangan ekonomi yang pesat di masa Soeharto dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis ekonomi datang dan memperburuk situasi politik. Demonstrasi ada di mana-mana hingga terjadi kerusuhan. Soeharto pun mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Orde Baru. Meski Soeharto sudah lengser, masyarakat menginginkan agar dilakukan pemilu. Pemilu pertama di era reformasi digelar tahun 1999. Pemilu ini mengantarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden keempat. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang.